wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pandu Dwi Putra dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Herunisa, program studi bimbingan dan konseling saya dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan wawancara mengenai supervisi. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Falahuddin Tasdik telah menyempatkan waktunya pada kesempatan pagi ini dan telah juga meluangkan waktunya. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, Pak, nama saya Pandu Dwi Putra dan teman saya Aida Hairunisa. Ya, Pak. Adapun dalam kesempatan wawancara pagi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama mengenai wawancara supervisi dalam pendidikan, Pak. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Mbak Nisa langsung diberikan pertanyaannya. Oh, baik. Sebelum melakukan pertanyaan, mungkin biar Bapaknya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, kayak kita berwawancara dengan Bapak siapanya. Kayak gitu. Baik, terima kasih Ananda Pandu Dwi Putra dan Mbak Nisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahuddin Tasdik SAG. Alhamdulillah pada kesempatan ini diberi amanah sebagai kepala sekolah di SD Ita Alfat di bawah naungan Yayasan Salafus Soleh. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau begitu langsung saja kita ke pertanyaan wawancaranya ya. Baik. Yang pertama ini, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan supervisi akademiknya, Pak? Berkenaan dengan supervisi akademik ini sangat berkaitan erat dengan kompetensi kepala sekolah yang memang betul salah satunya ada supervisi akademik, yang mana setiap sekolah itu, kepala sekolah terutama, setiap minimal setahun sekali itu harus ada supervisi akademik kepada semua guru yang ada di lembaga tersebut. Yang mana langkah-langkahnya itu pertama pasti karena memang guru itu sebagai pengajar, yang kita supervisi adalah pertama adalah perangkat pembelajaran itu satu. Masalah perangkat pembelajaran, misalkan ada silabus, RPP, dan yang lainnya. Yang kedua, pemantauan rencana pembelajaran di lapangan. Itu pasti. Bahkan kita paling telat seminggu sekali kita harus menandatangani RPP yang dibuat oleh guru. Padahal idealnya memang setiap untuk pertemuan itu RPP harus ditandatangan oleh kepala sekolah sebagai sarana nanti untuk supervisi, gitu, seperti itu. Yang ketiga yaitu langkahnya yaitu adalah supervisi proses pembelajaran. Selain tadi persiapan, pemantauan RPP, selanjutnya yaitu adalah proses pembelajarannya. Ketika guru ada di dalam kelas, itu disupervisi nanti seperti itu. Dan yang terakhir pasti setelah ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada supervisi penilaian hasil belajar. Ya, itu indikatornya paling tidak ada nilai ada rapot nanti yang dikasih oleh guru kepada siswa seperti itu. Di lembaga kita itu untuk penilaian hasil belajar ada 4 kali penilaian, terutama yang sifatnya continue dan memang rutin. Ada rapot PTS semester pertama, ada rapot semester pas semester 1, PTS semester genap, dan penilaian akhir tahun seperti itu. Jadi ada 4 penilaian hasil belajar. Itu langkah-langkah yang biasanya terutama di lembaga kami itu yang kita lakukan seperti ada 4. Ada supervisi perangkat pembelajaran, ada pemantauan RPP, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Itu barangkali langkah-langkah supervisi akademik di sekolah kami seperti itu.
Baik Pak, terima kasih. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Pandu pertanyaan keduanya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran pengawas sebagai asesor dalam kegiatan supervisi? Baik, terima kasih Mas Pandu. Eh, Peran pengawas sebagai asesor itu sangat penting posisinya, karena memang seorang pengawas itu adalah berfungsi sebagai penggerak dalam meningkatkan sumber daya di sekolah, seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang itu pengawas itu ada quality control untuk maju mundurnya sebuah mutu pendidikan, seperti itu. Itu menjadi tanggung jawab pengawas, seperti itu. Terutama bagi pendidik dan peserta didik. Jadi maju mundurnya sebuah atau mutu pendidikan di sebuah lembaga itu menjadi tanggung jawab seorang pengawas. Tadi ibaratnya pengawas itu merupakan quality control untuk maju mundur sebuah pendidikan di sebuah lembaga. Ya kalau misalkan cukup kecamatan berarti pengawas bertanggung jawab untuk menilai apakah sebuah lembaga ini maju atau ada penaikan atau menurun dalam mutu pendidikan, itu menjadi tanggung jawab seorang pengawas, seperti itu. Intinya memang pengawas itu sangat bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi jalannya proses pendidikan di sekolah. Itu barangkali Mas Pandu. Oh, baik Pak, terima kasih. Lalu Pak, apakah ada teknik khusus yang digunakan dalam pembentukan supervisi akademik? Oh, itu untuk teknik memang secara umum tentu ada namanya supervisi, ada teknik yang dilakukan. Biasanya itu ada dua cara teknik yang dilakukan. Yang pertama teknik yang bersifat individual, dan yang kedua teknik yang bersifat kelompok, seperti itu. Individual contohnya pertama kunjungan kepala sekolah ke dalam kelas. Jadi kepala sekolah datang ke kelas, memantau bagaimana guru di kelas, kondisinya bagaimana, seperti itu. Yang kedua, teknik dalam individu itu adalah observasi kelas melalui kunjungan kelas. Jadi kita kepala sekolah atau pengawas itu memantau bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dari proses perencanaan sampai akhir, seperti evaluasi, seperti itu. Jadi asesor, supervisor atau baik kepala sekolah atau pengawas itu duduk ikut menemani di dalam kelas. Yang ketiga yang bersifat individu, percakapan pribadi, piece to piece barangkali itu bisa. Jadi kita kepala sekolah bisa memanggil rekan gurunya datang ke kantor untuk kita wawancara. Apa keluhannya, apa harapannya, itu bisa seperti itu. Kalau yang bersifat kelompok diantaranya ya ada yang juga bersifat kelompok, seperti itu. Yang bersifat kelompok contohnya yaitu dengan mengadakan pertemuan orientasi. Mungkin bisa seperti ada workshop, ada studi banding, ada diskusi, lokakarya, atau tukar pengalaman. Itu bisa menjadi teknik untuk dalam penilaian supervisi kepada guru, seperti itu. Jadi ada dua, Mas Pandu, ada dua teknik. Ada teknik yang bersifat individu, ada teknik yang bersifat kelompok. Seperti itu barangkali. Oke Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya itu pertanyaan yang keempat, bagaimana sih bagaimana pengawasan penilaian profesional pendidikan, Pak? Supervisi ini memang terutama untuk untuk kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu oleh pengawas di supervisinya. Kalau guru memang disupervisi oleh kepala sekolah, yang mana untuk menilai profesionalitas pendidik itu paling tidak ada 4 kompetensi yang dinilai oleh supervisor, seperti itu. Yang mana ada 4 kompetensi guru. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik, seni belajar. Yang kedua kompetensi kepribadiannya, bagaimana kepribadian seorang guru itu ketika bertemu dengan muridnya, dengan orang tua siswa. Yang ketiga kompetensi sosial, bagaimana kehidupan mereka ketika di masyarakat, di lingkungannya, seperti itu. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional yang pasti bersangkut erat kaitannya dengan profesi dia sebagai seorang pendidik.
Jadi ada dari 4 itulah seorang guru itu bisa dinilai, bisa disupervisi. Dari kompetensi pedagogiknya, dari kepribadiannya, dari sosialnya, dan dari kompetensi profesionalnya, seperti itu barangkali. Oh, baik, Pak. Lalu, bagaimana sih, Pak, pendapat Bapak tentang pelaksanaan supervisi yang dilakukan di sekolah ini? Hmm, Supervisi itu sangat penting dilaksanakan di semua sekolah karena ini menyangkut dan berkenaan demi kebaikan dan kemajuan sekolah itu tersebut, seperti itu. Ya, paling tidak ada 2 tujuan dari dilaksanakannya supervisi. Yang pertama, tujuan bersifat pribadi, yaitu pribadi buat guru itu sendiri. Jadi ketika seorang guru disupervisi itu dinilai yang tadi 4 kompetensi dari pedagogik, dari kepribadian, dari sosial, dan profesional itu untuk meningkatkan profesionalitasnya guru, kualitas, dan akuntabilitas guru sebagai seorang pendidik. Itu jadi sangat penting gitu, seperti itu. Yang kedua, kenapa penting dilaksanakan? Untuk lembaga sendiri tersebut, untuk lembaga. Jadi ketika seorang guru sudah disupervisi, apakah nilainya baik atau bagaimana, itu akan berdampak positif kepada kemajuan sebuah lembaga, terutama untuk menjamin mutu pendidikan di sekolah tersebut. Itu barangkali. Oke, Pak. Kita telah banyak membahas mengenai supervisi, baik dari pelaksanaan supervisinya, baik dari penilaian asesor kepada kegiatan supervisi, menilai profesional pendidikan, serta pelaksanaan supervisi yang dilakukan di dalam sekolah. Lalu, Pak, menurut Bapak, supervisi yang baik itu seperti apa, Pak? Supervisi yang baik itu pasti ada tahapannya. Sebelum kita melakukan supervisi itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kalau menurut saya itu dan berdasarkan pendapat daripada para ilmuwan, bahwa supervisi yang baik itu yang pertama adalah supervisi yang memang dilaksanakan secara sistematis. Maksudnya ada perencanaannya, teratur, dan juga kontinu, terus-menerus. Jadi tidak insidental sifatnya, seperti itu. Jadi ada tindak lanjutnya seperti itu. Yang kedua, bersifat objektif. Jadi penilaiannya itu objektif. Apa adanya yang terjadi di lapangan. Ya, kalau memang guru tersebut kurang misalkan dalam pedagogiknya, ya kita nilai kurang. Kalau memang dia misalkan baik dalam profesionalnya, kita nilai baik, seperti itu. Karena kalau tidak objektif, kalau subjektif itu nanti akan bias dalam penilaiannya. Jadi yang pertama itu sistematis, yang kedua memang harus objektif, dan yang ketiga itu tahapannya itu yang baik itu pasti ada instrumennya. Ada instrumen untuk mengukur dan menunggu langkah-langkah supervisi, langkah-langkah yang untuk melaksanakan supervisi, seperti itu. Jadi ada langkah-langkahnya, satu sistematis, kedua objektif, yang ketiga ada langkah atau instrumen yang dipersiapkan. Kalau itu semua sudah terpenuhi, saya yakin supervisi itu akan berjalan dengan baik. Selama ini banyak terjadi kendala di lapangan bahwa tidak sedikit, maksudnya masih ada sebagian bahwa supervisi itu kenapa belum berjalan dengan baik, karena memang tadi belum direncanakan secara baik, seperti itu. Makanya ketika perencanaan kurang baik, otomatis outputnya pun tidak akan baik, tidak akan maksimal. Itu barangkali, Mas Pandu. Oke, baik, Pak. Jadi supervisi yang baik itu saat langkah sebelumnya itu dipersiapkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu ya, Pak? Betul. Ada perencanaan, ada persiapan, pelaksanaan, dan ada tindak lanjut, ada follow up-nya. Itu, Mas Pandu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Selanjutnya, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana harapan Bapak ke depannya tentang kemajuan pendidikan di sekolah ini, Pak? Harapannya sangat besar sekali, terutama
melihat dari program pemerintah sekarang yang memang sangat luar biasa kepada pendidikan. Ya kalau bicara skup yang kecil buat lembaga yang kami kelola, sangat berharap sekolah kami ini bisa lebih baik lagi, berkembang lebih maju lagi, bisa bersaing dengan sekolah yang lain dalam segala hal, baik dari di bidang akademik, non akademik, buat gurunya, anak peserta didiknya, prestasinya seperti itu. Karena walaupun memang masih banyak kendala yang kami rasakan, terutama untuk sekolah swasta pribadi, memang setahu saya itu rada sedikit mendapat kesulitan untuk mengajukan bantuan. Jadi ketika lembaga ingin maju, memang harus sarananya memang harus dilengkapi. Tetapi insya Allah harapan kami mudah-mudahan ke depan dengan sarana yang ada pada kami masih bisa memberikan pelayanan, pengajaran, bimbingan kepada peserta didik secara maksimal seperti itu. Harapannya ke depan pendidikan di Indonesia umumnya bisa lebih baik lagi, bisa bersaing dengan di luar negeri barangkali seperti itu, Mas Pandu. Amin. Semoga segala hajat serta keinginannya tercapai ya Pak. Amin, amin, amin. Ya mohon dibantu nanti sampaikan ke pemerintah barangkali oleh Mas Pandu dan Mbak Nisa seperti itu. Insya Allah Bapak. Baik Pak, dari tadi kan kita udah membicarakan tentang supervisi kepala sekolah. Nah, kalau kita boleh tahu, ada berapa sih Pak jumlah peserta didik di SDIT Al-Fat itu? Alhamdulillah Alfa dari tahun ke tahun ada peningkatan yang signifikan baik dari sarana prasarana dan terutama memang dari dari kuantitas jumlah murid seperti itu. Untuk pada tahun sekarang alhamdulillah murid di Alfa kurang lebih ada 150 orang siswa. Kurang lebih tendiknya gurunya ada 15 guru. Staf TU-nya ada 2 seperti itu, Banisa. Jadi ada alhamdulillah tiap tahun meningkat. Biasanya kita tiap tahun hanya menerima 1 rombel. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat 2 rombel. Dan insya Allah tadi nyambung ke yang tadi pertanyaan yang terakhir, lebih baik lagi tahun depan pun kita punya target ingin minimal targetnya sama mendapat 2 rombel siswa ya antara 40 sampai 50 murid lah barangkali seperti itu. Mohon doanya saja lah. Amin, Allahumma amin. Insya Allah Bapak. Sekolahan SD Al-Fat sendiri ada nggak sih Pak kayak visi misinya gitu? Visi misi SD Al-Fat, oh tentu ada. Setiap lembaga itu ada visi misinya. Itu pasti ada visi misinya. Visi misi SDIT Al-Fat sebentar, takut saya lupa. SDIT Al-Fat ini secara sejarah atau profil berdiri pada tahun 2001 yang beralamat di Jalan Raya Dago RT 0401 Desa Kabasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Visi sekolah kami yang pertama, visinya adalah mencetak generasi muslim yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berpengetahuan luas, dalam intelektual dan berkepribadian kuat, serta berperadaban Islam. Itu visi dari SDIT Al-Fat. Jadi mencetak generasi muslim yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berpengetahuan luas intelektual, dan berkepribadian kuat serta berperadaban Islam. Itu visi dari sekolah Al-Fat. Adapun misinya yang pertama, misi kami itu membentuk sistem pendidikan Islam yang terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membentuk generasi yang memiliki kemandirian, keberanian, dan prestasi yang baik. Yang ketiga, misi kami yaitu ingin mengembangkan sistem student center. Jadi
pembelajaran yang terpusat pada siswa, jadi bukan guru. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa itu lebih kreatif, inovatif, serta dapat bereksplorasi secara maksimal dengan tetap dibingkai dalam nilai-nilai Islam, karena memang kita pastinya SD Islam. Yang keempat, ingin mewujudkan generasi yang memiliki akhlak mulia dan kepribadian yang tangguh. Dan yang terakhir, yang kelima, ingin mewujudkan siswa yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu barangkali visi dan misi SDT Alpat. Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menerima kami wawancara. Baik. Wawancaranya kami tutup ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Nisa dan Mas Pandu atas kesempatan waktunya untuk mewawancara saya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.